Halo adik-adik, kali ini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Perlu kalian tahu, ada beberapa rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jika alfa dan beta adalah sudut-sudut sembarang, maka sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta, cos setengah alfa dikurang beta. Sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta, sin setengah alfa dikurang beta. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta, cos setengah alfa dikurang beta. Cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta, sin setengah alfa dikurang beta. Nah, untuk mempermudah menghafal rumus-rumus ini, kalian pahami di sini bahwa S ditambah S adalah 2SC. S tambah S adalah 2SC. S dikurang S adalah 2CS. S dikurang S adalah 2CS. C ditambah C adalah 2CC. C dikurang C adalah min 2SS. Dan sekarang perhatikan perubahan sudutnya. Sudut di fungsi trigonometri yang awal menjadi setengah jumlah, dan sudut di fungsi trigonometri yang setelahnya setengah selisih. Jadi, sudut akan berubah menjadi setengah jumlah, setengah selisih. Jadi, untuk menghafalnya, ingat S tambah S menjadi 2SC, S dikurang S menjadi 2CS, C tambah C menjadi 2CC, C dikurang C menjadi 2SS. Oke, contoh. Nyatakan setiap bentuk berikut ini dalam bentuk perkalian sinus atau kosinus. Soal yang pertama, sin X ditambah sin 3X. Kita ingat lagi bahwa sin tambah sin, S tambah S hasilnya adalah 2SC. Maka menjadi 2 sin setengah jumlah, X ditambah 3X sudutnya, dikali cos setengah 1 dikurang 3X. Hasilnya, X tambah 3X adalah 4X dibagi 2, dan 1 dikurang 3X adalah min 2X bagi 2. Nah, kalian perlu tahu bahwa dalam sudut negatif, cos sudut negatif hasilnya tetap positif. Jadi ini sama halnya dengan 2 sin 2X cos X. Khusus sudut negatif, hanya cos yang negatif berubah menjadi positif cos X. Sementara sin negatif dan tangen negatif akan berubah menjadi min sin dan min tan. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh berikutnya, cos P plus Q dikurang cos P dikurang Q. Cos dikurang cos C dikurang C, hasilnya adalah min 2SS. Maka min 2 sin setengah jumlah P tambah Q ditambah P dikurang Q. Oke. Kemudian sin setengah selisih. P ditambah Q dikurang P dikurang min Q. Dikurang min Q jadinya plus Q. Oke, maka P tambah P adalah 2P, Q dikurang Q habis yang ini. Di sini P dikurang P ini habis, Q tambah Q jadinya 2Q. Maka diperoleh seperti ini. Min 2 sin setengah 2P, sin setengah 2Q. Hasilnya adalah min 2 sin P sin Q. Oke, contoh yang berikutnya. Hitunglah cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat per sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat. Kalian perlu perhatikan bahwa di sini sudutnya adalah bukan sudut istimewa. Maka kita bisa menggunakan rumus jumlah dan rumus selisih dalam sinus dan kosinus. Oke, jawab. Ingat lagi bahwa cos ditambah cos hasilnya adalah 2
cos. Artinya C tambah C hasilnya adalah 2CC. Sudutnya menjadi setengah jumlah, setengah selisih. Berarti cos ditambah cos 75 ditambah cos 15 jadinya 2 cos 45 derajat. Dari mana? Ini adalah jumlah 75 derajat ditambah 15 derajat, 90 derajat dibagi 2, setengahnya yaitu 45 derajat. Kemudian yang 30 derajat asalnya dari 75 derajat dikurang 15 derajat yaitu 60 derajat, setengahnya adalah 30 derajat. Nah, yang bawah sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat, ini S dikurang S, hasilnya adalah 2 CS, maka 2 cos sudutnya sama, setengah jumlah, setengah selisih. Kalian lihat di sini, kita coret 2 cos 45 derajat, yang bawah juga, maka tersisa cos 30 derajat per sin 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sementara sin 30 derajat adalah setengah. Maka hasilnya adalah akar 3. Setengah ini kita habis dengan setengah yang di bawah. Hasilnya adalah akar 3. Kita lanjut soal berikutnya. Buktikan bahwa sin 2x dikurang sin 4x ditambah sin 6x per cos 2x dikurang cos 4x ditambah cos 6x sama dengan tan 4x. Untuk membuktikan ini kita harus berpikir mana dulu yang harus kita ubah supaya mendapatkan sudut tan 4x. Jika melihat kasus seperti ini, cara mengubahnya adalah, lihat di sini kita gabungkan antara sin 2x dan sin 6x yang kita operasikan. Sementara sin 4x-nya tidak. Kenapa? Karena ternyata pembuktian kita menuju ke arah sudut 4x. Maka yang kita akan rubah adalah sin 2x tambah sin 6x, atau bisa kalian balik saja, sin 6x ditambah sin 2x, itu tidak jadi masalah. Kemudian cos 2x ditambah cos 6x, berubah juga, kita dekatkan juga di sini cos 6x ditambah cos 2x. Nah, ini kita jumlahkan sudutnya, sinus dan kosinusnya, sinus, kosinus dan kosinusnya. Untuk sin tambah sin diubah menjadi 2SC. Oke, maka menjadi 2SC. Setengah jumlah 6x ditambah 2x, 8x bagi 2, 4x. Cos setengah selisih. Selisihnya adalah 6x dikurang 2x. Hasilnya 4x bagi 2, 2x. Cos tambah cos hasilnya 2 cos. Maka 2 cos 4x, cos 2x. Masih sama sudutnya setengah jumlah, setengah selisih. Kalian perhatikan di sini, sama-sama memiliki sinus 4x, sama-sama memiliki sinus 4x. Ini bisa saya keluarkan. Maka menjadi yang atas menjadi sin 4x dalam kurung. Sinnya sudah saya keluarkan yang ini, maka sisanya adalah 2 cos 2x. Yang ini sin 4x saya keluarkan, maka sisanya di sini 1. Oke. Per yang bawah cos 4x saya keluarkan, tersisa 2 cos 2x. Yang sebelah sini sisanya 1. Lihat bahwa 2 cos 2x min 1 antara pembilang dan penyebut sama, kita bisa coret ini. Maka hasilnya adalah sin 4x per cos 4x. Dan itu sama saja dengan tan 4x. Demikian materi tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat.